Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita kenikmatan serta rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, juga masih diberi kesempatan untuk mempelajari sebagian agama Allah yang luas ini, ilmu Allah yang luas ini. Salawat beserta salam semoga selalu sampai kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan cahaya Islam ini. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek takwa. Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kebebasan untuk menjalankan agama Islam sebagai panduan dalam hidupnya. Manusia adalah individu dengan kehendak dan tanggung jawab atas kehidupan mereka untuk berbuat baik ataupun berbuat buruk. Manusia memiliki kemampuan untuk menerima atau menolak syariat Islam sebagai panduan dalam hidup mereka, dengan konsekuensi pahala bagi penerima dan siksaan bagi penolakan. Manusia memiliki dimensi kejiwaan yang mencakup insting, perilaku, dan kecenderungan. Dalam konteks dakwah ini, Islam merujuk pada usaha untuk mengarahkan insting manusia menuju jiwa yang positif sesuai ajaran Islam. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa ada 3 jenis nafs di dalam Al-Quran. Yang pertama nafs mutmainnah, yang kedua nafs amarat, yang ketiga nafs lawamat. Nafs mutmainnah adalah nafsu yang tenang dan mendorong kepada kebaikan. Kemudian nafs amarat yang mendorong pada kejahatan, nafsu yang mendorong pada kejahatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu nafs lawamat, nafs yang melawan kejahatan namun kadang berbuat jahat. Jadi nafs lawamat ini merupakan nafs yang ketika dia berbuat kejahatan kemudian dia menyesalinya. Jadi setelah dia berbuat kejahatan, dia merasakan penyesalan yang ada pada perbuatan yang dia lakukan. Jadi aku ingin mempresentasikan tentang subjek dakwah. Nah, apa sih itu subjek dakwah? Nah, subjek dakwah adalah individu atau kelompok yang berupaya mengubah situasi agar sesuai dengan ketentuan Allah, baik secara personal, dai maupun melalui sebuah organisasi seperti itu. Nah, kata dai ini berasal dari bahasa Arab yang berarti mengajak. Dalam KBBI juga dai merujuk kepada orang yang pekerjaannya berdakwah atau pendakwah. Nah, mereka ini menyebarkan agama Islam dengan menyeru baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya, namun dalam konteks syariat Islam sendiri, dai adalah orang Islam yang memiliki tanggung jawab syariah untuk mengajak orang lain kepada agama Allah. Jadi simpelnya itu setiap muslim adalah dai bagi umat Islam. Nah, seorang dai ini dapat dianggap seorang pemandu bagi orang-orang yang mencari keselamatan dunia dan akhir. Selanjutnya yaitu materi hakikat manusia sebagai subjek dakwah. Nah, hakikat manusia sebagai subjek dakwah, nah, manusia sendiri ini apa sih? Manusia adalah makhluk pilihan dan terbaik menurut pandangan filsafat dan agama. Mereka itu memiliki kekuatan jiwa yang dapat meningkatkan derajatnya sebagai amanah Allah, yaitu pikiran dan perasaan atau hati. Nah, manusia memiliki keutamaan dan kelebihan melebihi makhluk lainnya, termasuk kelebihan fisik dan potensi jiwa yang dikenal dengan fitrah. Manusia memiliki tanggung jawab juga untuk menjadi pelaku sejarah dan penyeru dalam kebaikan serta mencegah dalam kemungkaran atau yang biasa kita kenal sebagai amal ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Nah, ada juga nih 4 kompetensi kriteria profesionalitas dalam berdakwah, yakni yang pertama yaitu seorang pendakwa atau dai mampu memiliki kompetensi pedagogi. Nah, bagi seorang dai merujuk pada kemampuan akademik dan keilmuannya, jadi pengetahuannya seperti itu. Nah, yang kedua ini ada potensi kepribadian seorang dai. Nah, seorang dai tercermin dari perilakunya,
Yang ketiga selanjutnya kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini berarti dai memahami tugas dan kewajibannya terhadap masyarakat atau kepada matrunya. Yang terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, dai ini memiliki kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti itu. Berarti kalau misalnya seorang dai ini tahu apa pekerjaannya atau tugasnya seperti itu, nah dai ini sudah memiliki kompetensi profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ada akhlak seorang dai yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh makalah sebelumnya, yaitu materi selanjutnya yaitu akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang dai. Nah, selain sebagai tokoh publik, seorang dai menjadi fokus perhatian dan teladan bagi umat Islam sepanjang waktu, dari saat mereka bangun hingga tidur. Setiap kebiasaan, aktivitas dan organisasi sosial, keputusan yang diambil, dan kehidupan keluarganya menjadi perhatian utama bagi umat Islam. Nah, cakupan akhlak dai itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu amaliyah al-qalbiyah. Nah, hati seorang pendakwah atau dai harus mencerminkan standar nilai moral yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Hati pendakwah harus selalu dalam keadaan khusyuk dan tunduk kepada ajaran agama. Nah, terkutip pada Quran Surat Al-Hadid ayat 16 yang artinya itu, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Pada ayat tersebut sebenarnya ditujukan kepada mat'u, tapi prinsip yang terkandung di dalamnya juga berlaku bagi seorang dai. Keadaan hati yang khusyuk sangat penting agar saat menyampaikan dakwah, dai dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh. Selain itu, ketenangan jiwa juga dibutuhkan ketika menyampaikan pesan dan ketika menghadapi mat'u dengan beragam karakter. Lalu yang kedua, itu amaliyah al-fikriyah. Seorang dai sebaiknya menginternalisasi pemikiran tentang kekuasaan Allah dalam segala situasi, terutama saat menghadapi masalah, mencari hikmah di balik peristiwa, dan membuat kesimpulan. Dan yang ketiga, yaitu amaliyah al-lisaniyah. Dalam konteks dakwah, penting bagi seorang dai untuk melatih kemampuan berbicara dengan lisannya, menyusun kata-kata dengan fasih, serta mengucapkannya dengan vokal dan konsonan yang jelas. Jadi, dai itu harus memiliki komunikasi yang baik dalam menyampaikan materinya kepada mat'u. Nah, kata-kata yang diucapkan seharusnya memiliki kekuatan untuk memberikan bimbingan, memberikan pencerahan, dan membantu dalam menjelaskan ilmu kepada mereka yang membutuhkan, yaitu si mat'u tersebut. Lalu yang keempat yaitu amaliyah al-jasadiyah. Dalam konteks ini, hubungan dengan usaha dai dalam menjaga kesehatan fisiknya, menjaga kebugaran, dan memastikan dirinya tetap penuh energi. Nah, jadi selain tadi ada lisannya, dan juga dai ini juga harus terjaga kesehatan badannya gitu, untuk menyampaikan materi kepada si mat'u. Karena kan banyak sekali ya gitu mat'u yang memiliki beragam pertanyaan gitu. Barangkali kalau misalkan dai ini kayak pusing ataupun kurang sehat, takutnya emosionalnya itu tidak terjaga untuk menghadapi mat'u-mat'u yang memiliki banyak karakter. Lalu yang kelima, yang terakhir, yaitu amaliyah al-istisodiyah. Nah, sebagai seorang dai gitu harus menyampaikan dakwah, dan dai ini juga sebagai pelopor dan contoh dalam mengembangkan sistem apapun itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan dai ini juga harus menghindari segala bentuk kecurangan dan penipuan yang bisa merugikan orang lain. Jadi dai ini juga harus bisa mengambil keputusan dengan baik gitu, jangan sampai mat'u atau lawan bicaranya itu mengalami kecurangan atau penipuan. Mungkin sekian untuk materi ini. Ya, selanjutnya itu sesi tanya jawab, dan di sini ada dua penanya, yaitu Dioga Rodavi dengan NIM belakang 08 dan Said Atul Jahrudin dengan NIM belakang 042. Yang pertanyaannya itu dari Dioga Rodavi, bagaimana pengetahuan tentang budaya, nilai-nilai, dan latar belakang sosial manusia dapat membantu dalam upaya dakwah yang efektif dan sesuai dengan hakikat manusia sebagai subjek dakwah? Jawabannya yaitu, jadi pengetahuan tentang budaya, nilai-nilai, dan latar belakang sosial manusia sangat penting dalam upaya dakwah yang efektif dan sesuai dengan hakikat manusia sebagai subjek dakwah. Dikarenakan, jadi ada 5 konteks. Yang pertama itu konteks budaya. Dan dalam konteks budaya ini, jadi setiap manusia itu memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Nah, dalam memahami budaya lokal,
yaitu membantu dalam menyampaikan pesan dakwah dengan cara lebih efektif dan mudah dimengerti oleh orang-orang dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi hakikat subjek dakwah ini yaitu dalam hal budaya itu ya untuk mempermudah pesan dakwah yang kita sampaikan gitu. Jadi dengan adanya akhlak dai itu sebagai amalia alisaniyah, yaitu menyampaikan komunikasi dengan hal-hal yang baik kepada mat'u gitu. Itu yang kedua, itu adanya kepentingan nilai, yaitu pengetahuan tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, memungkinkan penyampai dakwah atau dai ini untuk berkomunikasi dengan cara yang menghormati dan mendukung nilai-nilai tersebut, sehingga pesan dakwah tidak dianggap sebagai ancaman atau bermusuhan. Nah, karena kan banyak sekali ya gitu, apalagi kita misalkan dakwah di daerah ataupun yang memiliki budaya yang berbeda. Nah, maka dari itu dai harus memahami kondisi tersebut. Nah, dengan adanya kayak psikologi, cara memahami mat'u gitu dari mana, dari letak geografisnya atau budayanya gitu. Jadi agar kita nih sebagai dai tidak salah berkomunikasi gitu, cara penyampaian materi kita tidak salah gitu. Lalu yang ketiga itu keterkaitan sosial. Nah, maksudnya itu latar belakang sosial individu dapat memengaruhi cara mereka menerima pesan dakwah. Mengetahui latar belakang sosial seperti pendidikan, pekerjaan, dan keluarga dapat membantu dalam menyesuaikan pendekatan komunikasi. Nah, tadi yang saya katakan juga gitu, seperti kayak adanya geografi dan kita memahami psikologi mat'u. Nah, itu juga salah satunya ini tentang keterkaitan sosial. Jadi sebagai dai kita harus mengetahui nih bagaimana cara kita tahu latar belakang si mat'u ini agar kita menyampaikan komunikasi itu dengan baik, dengan tidak harus sesuai lah dengan budayanya gitu. Lalu yang keempatnya itu perspektif empati gitu, yaitu memahami latar belakang sosial dan nilai-nilai masyarakat, memungkinkan dakwah untuk berempati dengan audiens mereka. Nah, dalam hal ini membantu menciptakan hubungan yang lebih baik dan memungkinkan pertukaran gagasan yang lebih efektif. Jadi kan pada metode dakwah juga kan ada 3 gitu kan, ada yang namanya al-mujadalah, yaitu ya dai itu berinteraksi dengan mat'unya gitu, dengan audiensnya. Nah, pada hal ini dai harus memiliki sikap empati gitu, dengan menghargai latar belakang si mat'u tersebut, dengan menghargai nilai-nilai budaya yang ada di lingkungan mat'u tersebut gitu, agar adanya pertukaran gagasan gitu, yaitu dengan komunikasi biar mudah dipahami gitu antara dai dan mat'u. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menghindari miskomunikasi. Nah, ini sering terjadi nih antara bukan hanya dai dengan mat'u sih, karena di setiap hidup manusia apalagi dalam berorganisasi seringkali miskomunikasi. Nah, maksudnya itu tanpa pengetahuan tentang budaya dan latar belakang sosial, pesan dakwah dapat salah dimengerti atau disalahartikan. Maka dari itu pengetahuan ini membantu dalam menghindari miskomunikasi yang dapat merugikan upaya dakwah. Nah, maka dari itu dai itu harus memiliki wawasan yang luas sebelum dai itu berdakwah kepada mat'u. Dan dai juga harus memiliki ilmu psikologi mat'u gitu, agar dapat mengurangi gitu miskomunikasi, baik itu dari bahasa, gerakan, penyampaian materi, dan lain-lainnya. Mungkin itu penyampaian jawaban untuk Dioga Rudafi. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Said Akil Zahruddin. Untuk pertanyaannya, apa yang menjadi dasar atau prinsip utama dalam memahami hakikat manusia sebagai subjek dakwah dalam konteks berbagai agama atau kepercayaan? Untuk jawabannya adalah prinsip utama dalam memahami hakikat manusia sebagai subjek dakwah dalam konteks berbagai agama atau kepercayaan dapat bervariasi, tetapi ada beberapa prinsip yang umumnya ditemukan. Yang pertama, kehendak bebas. Banyak agama mengakui kehendak bebas manusia dalam memilih iman atau kepercayaan mereka. Manusia sebagai subjek dakwah memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Yang kedua, akuntabilitas. Prinsip ini mencakup keyakinan bahwa manusia akan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka di akhirat. Oleh karena itu, dakwah bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Yang ketiga, kesadaran spiritual. Banyak agama yang menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan pencarian makna dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai subjek dakwah dimotivasi untuk mencari hubungan yang lebih dengan yang ilahi. Yang keempat, kepedulian sosial. Pemahaman tentang manusia sebagai subjek dakwah seringkali melibatkan aspek kepemimpinan sosial dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Manusia dianggap sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat. Yang kelima, kemurnian niat. Dakwah seringkali menekankan pentingnya niat yang tulus dan kesucian hati dalam menyampaikan pesan. Niat baik adalah prinsip yang mendasar. Yang keenam, penghargaan terhadap keanekaragaman. Beberapa agama mengajarkan penghargaan terhadap keragaman keyakinan dan budaya. Manusia sebagai subjek dakwah harus memahami dan menghormati perbedaan. Yang ketujuh, kesinambungan dan pembaruan.
Hakikat manusia sebagai subjek dakwah seringkali mencakup pemahaman bahwa manusia terus berkembang dan membutuhkan pembaharuan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Yang kedelapan, penerimaan dan kesempatan. Prinsip ini menekankan pentingnya menerima individu tanpa menghakimi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengar pesan dakwah terbuka. Ya, mungkin itu saja jawaban untuk Said Aqil Zahruddin. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan pada makalah kali ini yaitu manusia dalam Al-Quran memiliki kebebasan untuk menjalankan agama Islam dan tanggung jawab atas tindakan dipengaruhi oleh nafsnya. Jadi ada 3 nafs, yaitu mutmainnah, tenang dan mendorong kebaikan, amarot, mendorong kejahatan, dan lawamat, yaitu melawan kejahatan namun kadang berbuat jahat. Dan manusia juga diidentifikasi dalam Al-Quran itu dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, Bani Adam, Al-Ins, Abdullah, dan Khalifah Allah. Dan manusia juga memiliki kekuatan jiwa yang melalui pikiran dan perasaan, menciptakan pengetahuan melalui berpikir dan berzikir, membentuk budaya dan norma. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengajak kebaikan sesuai ajaran Islam. Nah, mereka di sini itu seorang dai sebagai subjek dakwah. Nah, sebagai dai, mereka harus memiliki kompetensi ilmu, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dalam berdakwah. Dan selain dai itu sebagai pendakwah, dai juga sebagai tokoh publik yang harus menjadi teladan dengan akhlaknya yang mencerminkan nilai moral dari Al-Quran dan hadis. Dan dalam menginternalisasi pemikiran tentang kuasaan Allah, dan juga dai harus berbicara dengan fasih, itu dengan komunikasi yang baik pada matunya. Dan juga dai harus menjaga kesehatan fisiknya, baik jasmani maupun rohani gitu. Dan juga dai ini harus menjadi pelopor atau contoh atau teladan dalam mengembangkan ilmu apapun sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena tindakan dai atau keputusan dai ini sangat diperhatikan oleh umat Islam, sehingga mereka harus hidup sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.